Halo semua, kembali lagi di channel ini. Dunia internasional kembali diguncang kabar panas dari Timur Tengah. Pemerintah Israel dikabarkan sedang mengkaji langkah dramatis, aneksasi wilayah tepi barat. Langkah ini disebut sebagai bentuk respons atas keputusan Prancis, Inggris, Kanada, dan Australia yang berjanji mengakui negara Palestina dalam sidang umum PBB September ini. Lalu, apa arti dari langkah Israel ini? Bagaimana dampaknya terhadap konflik berkepanjangan di Gaza dan masa depan Palestina? Mari kita bahas lebih dalam. Pertama-tama, mari kita pahami konteks besarnya. Tepi barat adalah wilayah yang direbut Israel dalam perang tahun 1967. Sejak saat itu, wilayah ini menjadi sengketa utama antara Israel dan Palestina. Palestina menuntut tepi barat, termasuk Yerusalem Timur, sebagai bagian dari negara masa depan mereka. Sementara Israel membangun permukiman Yahudi di wilayah ini, meski mayoritas dunia menganggapnya melanggar hukum internasional. Kini, muncul isu baru. Negara-negara barat besar mulai berani mengakui Palestina secara resmi. Bagi Israel, langkah ini dianggap sebagai pengkhianatan diplomatik dan bisa mengisolasi mereka secara internasional. Karena itu, Tel Aviv mulai membicarakan opsi yang ekstrim, mencaplok tepi barat secara de facto. Menurut laporan Reuters dan Al Arabiya, diskusi aneksasi ini mencuat dalam rapat Kabinet Keamanan Israel yang dipimpin PM Benyamin Netanyahu pada 31 Agustus lalu. Agenda utama rapat sebenarnya adalah perang di Gaza. Namun, ide perluasan kedaulatan Israel ke tepi barat ternyata ikut masuk dalam pembahasan. Yang menarik, belum jelas di mana aneksasi akan diterapkan. Apakah hanya di area permukiman Israel yang sudah ada? Ataukah lebih luas, misalnya lembah Yordan yang punya nilai strategis tinggi? Atau bahkan di sebagian besar wilayah tepi barat? Jika aneksasi benar terjadi, prosesnya kemungkinan butuh langkah legislatif panjang. Namun, ancaman ini saja sudah cukup membuat dunia Arab dan Barat waspada. Bagi Palestina, wacana ini jelas merupakan pukulan telak. Mereka melihatnya sebagai upaya terakhir Israel untuk menghapus kemungkinan terbentuknya negara Palestina yang berdaulat. Palestina pasti akan mengecam keras langkah ini, begitu juga negara-negara Arab seperti Yordania, Mesir, dan Qatar. Dunia Arab punya kepentingan besar. Jika tepi barat benar-benar dianeksasi, itu bisa memicu gelombang protes rakyat Arab yang mendesak pemerintah mereka bertindak lebih keras terhadap Israel. Negara-negara Teluk yang sempat menjalin normalisasi melalui perjanjian Abraham pun akan berada dalam posisi sulit. Israel saat ini merasa dikepung secara diplomatik. Prancis, Inggris, Kanada, dan Australia terang-terangan berjanji mengakui Palestina bulan ini. Bagi Netanyahu, ini bukan sekadar pengakuan, tetapi ancaman eksistensial. Jika Palestina diakui luas, legitimasi Israel atas wilayah pendudukan bisa semakin lemah. Namun, langkah aneksasi justru berisiko memperburuk isolasi internasional Israel. Uni Eropa kemungkinan akan menjatuhkan sanksi. Kanada dan Australia, yang biasanya dekat dengan Israel, bisa mengambil sikap lebih keras. Bahkan negara-negara Amerika Latin dan Asia bisa ikut menekan Israel di forum PBB. Nah, pertanyaan besar, bagaimana sikap Amerika Serikat? Menurut laporan, belum ada kejelasan posisi Presiden Donald Trump. Trump, yang sedang menjalani masa jabatan keduanya, terkenal pro-Israel. Tapi ia juga ingin menjaga citra di panggung global. Jika Amerika mendukung, aneksasi bisa berjalan dengan dukungan politik kuat. Namun jika Amerika menolak, langkah Netanyahu bisa mandek. Karena pada akhirnya, hampir semua keputusan besar Israel terkait wilayah pendudukan selalu memperhitungkan lampu hijau dari Washington. Sebenarnya, ini bukan kali pertama Netanyahu bicara soal aneksasi. Tahun 2020, ia sempat berjanji mencaplok area permukiman Yahudi dan lembah Yordan. Tapi rencana itu dibatalkan demi membuka jalan normalisasi hubungan dengan UEA dan Bahrain lewat perjanjian Abraham yang dimediasi Trump. Kini, dengan situasi yang berbeda, tekanan internasional makin kuat, Netanyahu tampaknya siap menghidupkan kembali wacana lama tersebut. Jika benar dilakukan, aneksasi tepi barat akan membawa dampak besar. 1. Konflik Gaza semakin melebar. Palestina bisa kehilangan harapan perundingan damai. 2. Gelombang kekerasan baru. Militan Palestina di Gaza dan tepi barat bisa meningkatkan serangan terhadap Israel. 3. Hubungan Israel-Arab terguncang. Normalisasi dengan UEA, Bahrain, bahkan Arab Saudi bisa goyah. 4. Isolasi internasional. Israel akan semakin terpojok di PBB dan forum global. Namun,
Dari sudut pandang Netanyahu, langkah ini bisa memperkuat dukungan politik internal dari sayap kanan Israel yang memang mendukung perluasan kedaulatan Yahudi di seluruh wilayah tanah historis. Jadi, inilah yang sedang terjadi. Israel menimbang opsi mencaplok tepi barat sebagai respons atas pengakuan Palestina oleh negara-negara barat. Langkah ini belum final, tapi jelas menunjukkan betapa panasnya geopolitik Timur Tengah saat ini. Apakah Netanyahu benar-benar akan berani melakukannya? Apakah Amerika Serikat akan memberi dukungan, atau justru mengerem ambisi Israel? Dan bagaimana nasib rakyat Palestina jika wilayah yang mereka perjuangkan untuk negara masa depan justru hilang di atas meja politik?